Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kriteria pesan yang menentukan persuasi dengan kelompok. Dengan saya Putri Suyanti, yang kedua Nandita Eka Putri, yang ketiga Putri Ayu KN, yang keempat Anggun Novi, yang kelima Karisma Noval Fauzi, yang keenam Diki Agung Cahyo, yang ketujuh Muhammad Ulil Albab. Saya di sini akan mempresentasikan tentang definisi persuasi. Persuasi adalah cara atau metode atau bahkan strategi membujuk yang berorientasi pada pesan. Artinya, persuasi menekankan pada bagaimana mengkonstruksi pesan yang dapat mengubah sikap seseorang. Sehingga, dalam kajian persuasi, teori tentang perubahan sikap atau yang diadopsi dari psikologi adalah teori yang penting. Selanjutnya, komunikasi menurut Larsen. Komunikasi persuasi menurut Larsen yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu audiens tentang tujuan persuasi dan mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah persuasi bersumber dari bahasa Latin yaitu persuasion, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Selanjutnya ada desain eksperimental. Jenis desain peneliti paling sederhana yang digunakan dalam pekerjaan yang akan dibahas adalah desain eksperimental, di mana peneliti memanipulasi satu faktor atau variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil persuasif variabel dependen. Desain eksperimental dengan lebih satu dari variabel independen memungkinkan deteksi efek interaksi yang melibatkan variabel tersebut. Sebuah interaksi efek dikatakan terjadi jika pengaruh satu variabel independen bergantung tingkat variabel independen lain dan sebagainya. Jika efeknya salah variabel tidak tergantung pada tingkat variabel lain, maka tidak ada efek interaksi. Selanjutnya, persuasi era Aristoteles. Persuasi menggunakan paradigma lama pada zamannya Aristoteles, menekankan pada diri sebagai faktor utama efektivitas persuasi. Kesempurnaan sumber menjadi penentu keberhasilan. Menurut Aristoteles, berhasil atau gagal berdasarkan 3 tipe dasar, yaitu yang pertama ada etos, persuasi tergantung pada daya tarik kredibilitas. Yang kedua ada pathos, persuasi yang menggunakan daya tarik emosional atau kesedihan digunakan oleh persuader untuk mempengaruhi audiens. Yang ketiga ada logos, persuasi yang menggunakan daya tarik logis atau rasional atau logo dalam kata-kata Aristoteles adalah taktik persuasif. Keberhasilan persuasi ditentukan oleh persuader, tak hanya ditentukan oleh Aristoteles, namun juga oleh Cicero, Quintilian, dan banyak lagi. Bentuk konsepnya nyaris sama. Oke, terima kasih Puput. Kali ini saya akan jelaskan tentang faktor efektivitas persuasi. Menurut konsep Sarah Ternholm dan Arthur Jensen pada tahun 1996, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi atau communication competence. Kemampuan komunikasi yang dimaksud yaitu antara lain yang pertama, interpretive competence adalah kemampuan untuk melabeli, mengorganisasi, dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang ada di sekeliling suatu interaksi. Yang kedua, goal competence adalah kemampuan untuk menentukan tujuan, mengantisipasi konsekuensi, dan pilihan-pilihan tindakan. Yang ketiga, road competence adalah kemampuan meletakkan peran sosial dan mengetahui perilaku mana yang layak untuk peran tersebut. Yang keempat, self-competence adalah kemampuan untuk memilih dan menghadirkan citra diri yang diharapkan dalam situasi tersebut. Yang kelima, message competence adalah kemampuan untuk menerjemahkan tindakan menjadi seperangkat pilihan-pilihan pesan yang dapat dipahami dan direspon oleh orang lain, yakni pengetahuan tentang kode verbal dan nonverbal dan relasi yang diharapkan. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu pesan persuasif. Dengan ini, pesan persuasif yang akan disampaikan adalah bahwa pesan dengan kesimpulan eksplisit
lebih persuasif daripada kesimpulan implisit. Pesan kesimpulan belum tentu menunjukkan kesimpulan eksplisit. Itu merupakan pesan yang sangat persuasif. Perancang pesan tidak boleh berpikir bahwa memiliki implisit kesimpulan entah bagaimana secara otomatis akan membuat pesan mereka sangat tinggi persuasif. Pesan dengan kesimpulan eksplisit mungkin relatif persuasif dibandingkan dengan mereka yang memiliki kesimpulan implisit, tapi itu tidak berarti bahwa pesan kesimpulan eksplisit pasti sangat tinggi persuasif secara absolut. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh Diki. Generalisasi tentang pesan. Penghalang kedua untuk generalisasi yang diciptakan oleh desain pesan tunggal muncul dari kemungkinan atau probabilitas bahwa efek yang diberikan variabel pesan tidak akan seragam di semua pesan. Contoh, studi pesan tunggal yang memeriksa efek memiliki kesimpulan implisit dengan eksplisit. Misalnya, penelitian ini menemukan pesan kesimpulan eksplisit lebih signifikan persuasif daripada pesan kesimpulan implisit. Desain pesan tunggal pasti akan menciptakan beberapa makna ganda mengenai penyebab perbedaan yang diamati. Hal ini timbul karena memanipulasi variabel yang menarik secara tidak terelakkan berarti juga memanipulasi variabel lain yang tidak menarik semua secara bersamaan. Misalnya, seseorang membuat pesan kesimpulan implisit dan eksplisit dengan cara sebagai berikut. Pertama, pesan kesimpulan eksplisit ditulis. Kemudian untuk membuat pesan implisit, orang tersebut cukup menghilangkan paragraf terakhir yang berisi kesimpulan eksplisit. Kedua, pesan ini berada dalam jenis kesimpulan. Tetapi itu bukan satu-satunya hal yang membedakan kedua pesan tersebut. Karena pesan kesimpulan implisit sekarang lebih panjang daripada pesan kesimpulan implisit. Selanjutnya, efek variabel pesan. Seseorang tidak harus menyimpulkan bahwa kesimpulan yang implisit akan selalu meningkatkan keefektifan pesan. Mungkin sesuatu tanpa disadari oleh para peneliti membuat itu pesan tertentu sangat ramah untuk memiliki kesimpulan eksplisit, mungkin topiknya, mungkin cara pesan lainnya diatur, atau mungkin sifat dari argumen yang dibuat. Pesan lain mungkin tidak terlalu menerima kesimpulan eksplisit. Beberapa pesan bisa dibantu banyak dengan memiliki kesimpulan eksplisit. Beberapa membantu hanya sedikit dan beberapa terluka karenanya. Baik, terima kasih Diki. Saya Muhammad Ril Albab akan melanjutkan materi yang berisi tentang variabel efek persuasi. Secara garis besar, variabel pesan dapat didefinisikan dengan salah satu dari dua cara berikut. Di dasar fitur pesan intrinsik atau atas dasar efek yang diamati pada penerima. Tantangan penting lainnya yang muncul dalam mempelajari efek persuasif berkaitan dengan bagaimana variabel independen didefinisikan dalam praktik penelitian. Karena masalah ini muncul paling jelas dalam konteks pendefinisian pesan variabel, yaitu variasi pesan atau jenis pesan. Fokus dari variabel-variabel tersebut seperti yang akan terlihat, bagaimanapun kesulitan yang terjadi tidak terbatas pada variabel pesan. Lanjut ke materi berikutnya, perbedaan variabel pesan. Penting untuk memperjelas tentang berbagai cara mendefinisikan pesan variabel. Dengan mengacu pada fitur pesan atau dengan mengacu pada efek. Karena perbedaan itu konsekuensial. Dari O'Keefe tahun 2003 dan Taobushi 2007. Yang pertama, generalisasi tentang jenis pesan yang menggunakan cara yang berbeda agar
dapat mengidentifikasi variabel tertentu. Kedua, perbedaan cara mendefinisikan jenis pesan menimbulkan perbedaan masalah pembuktian tentang kesehatan eksperimen manipulasi. Yang ketiga, definisi berbasis fitur menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan definisi berbasis efek. Sekian, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 9. Sekiranya ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.